Halo Pak, nama saya Rotua. Saya dari kelas 5D akan menceritakan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kapal mereka mulai mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore. Di Tidore Maluku pada tahun 1512. Pada tahun 1521. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Adapun faktor-faktor pendorong penjajahan yaitu penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah tersebut semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk obat-obatan dan industri masak. Industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan jajahan, bangsa Eropa pun juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah dengan cara mereka menyebarkan agama. Tugas mereka tersebut dianggap tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat. Contoh-contohnya adalah yang pertama, pembuatan kapal untuk berlayar di samudra, untuk mengurangi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persen jutaan. Senjata tersebut dapat digunakan untuk melindungi dari bahaya dan pelayaran. Contoh ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas berguna untuk menunjukkan arah, sehingga para penjelajah tidak bergantung lagi dengan kebiasaan alam. Dengan kompas, mereka bebas berlayar kemanapun mereka mau, tanpa gangguan siang maupun malam. Sekian cerita saya tentang kedatangan bangsa Barat. Salam Imagode. Halo Pak, nama saya Rotua dari kelas 5D. Hari ini, saya akan menceritakan peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris pun kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles pun memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Contoh yang pertama adalah mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. Contoh yang kedua adalah kebijakan di bidang ekonomi. Contohnya adalah semua pajak. Contoh yang ada di bidang ekonomi adalah semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar uang pajak sebagai uang sewa. Nah, contoh yang kedua adalah upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut antara lain. Contoh yang pertama, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Contoh yang kedua, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, contoh yang ketiga adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan antara lain sebagai berikut. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Contoh yang kedua, melarang perdagangan budak. Sekian cerita peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Makasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Salam Imagode. Halo Pak, nama saya Rotua. Saya dari kelas 5D dari SD Santo Ignatius. Saya hari ini akan menceritakan tentang peristiwa penting pada saat masa penjajahan Jepang. Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Selain itu, Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dengan kebijakan Romusha dan Jugun Lanfa. Sekian dan terima kasih. Salam Imagode. Halo Pak Guru, hari ini saya akan menceritakan sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa pertama kali dikenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.
Nah, di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai pada tahun 1847. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan juga loh di tempat lain, seperti Minahasa. Seperti di Minahasa, Lampung, Palembang, Lampung, dan Palembang. Kopi. Ya, kopi. Kopi merupakan tanaman utama yang ada di Sumatera Barat dan Minahasa. Nah, lada juga loh. Lada juga merupakan tanaman utama yang ada di Palembang dan Lampung. Pelaksanaan tanaman paksa banyak terjadi di penyimpangan antara lain sebagai berikut. Ada 3 contoh dan yang lain-lain. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi kalau tanahnya subur. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1-5 tahun. Yang ketiga, kegagalan panen wajib menjadi tanggung jawab petani atau rakyat. Akibat penyimpangan tanaman paksa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen. Yang kedua, rakyat menderita. Dan yang ketiga, wabah pakit merajalela. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan loh, yang mengakibatkan sehingga banyak kematian dan jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan penentangan loh. Nah, berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda pun menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia mengusulkan langkah-langkah baik budi untuk membalas bangsa Indonesia. Antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. 3. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau disebut sebagai transmigrasi. Nah, sekian saja video saya tentang pemerintah kolonial Belanda. Salam Imagode. Halo teman-teman dan Pak Guru, nama saya Rotua dari kelas 5D. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana peristiwa perlawanan terhadap bangsa Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan perdagang antara pedagang Portugis dan pedagang Nusantara. Bangsa Portugis ingin sekali menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Portugis. Adapun perlawanan-perlawanan tersebut antara lain adalah: yang pertama adalah pada tahun 1514 sampai 1528, Sultan Alimul Hayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari penguasaan Portugis. Pada tahun 1537 sampai 1568, Sultan Alauddin Riyad Shah berani menentang dan mengusir bangsa Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Iskandar Muda adalah raja kerajaan Aceh yang sangat gigih melawan bangsa Portugis. Iskandar Muda adalah raja kerajaan Aceh yang sangat gigih melawan bangsa Portugis pada tahun 1615 dan 1629. Pada awalnya, Portugis sangat diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan banteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate pun mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, dan Portugis pun ikut campur dalam pemerintahan. Portugis pun membenci agama rakyat Ternate, dan Portugis bersikap sewenang-wenang kepada rakyat Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dan Tidore untuk melawan bangsa Portugis, sehingga bangsa Portugis pun terdesak. Pada waktu terdesak, bangsa Portugis pun mendatangkan bantuan dari Malaka, dipimpin oleh Antoni Galpo, sehingga bangsa Portugis pun dapat bertahan di Maluku. Nah, pada tahun 1565, rakyat Ternate pun bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun, dan bangsa Portugis ingin sekali menangkap Sultan Hairun. Akan tetapi, rakyat bangkit dan berhasil membebaskan Sultan Hairun, dan rakyat pun berhasil melawan Portugis dan berhasil menangkap
putra Sultan Hairun. Nah, pada tahun 1574, benteng Portugis pun dapat direbut. Kemudian bangsa Portugis menyingkir ke Hindia dan akhirnya menguasai Timor atau Timur ke Hindu dan menguasai dan menetap di Timor sampai tahun 1975. Nah, sekian saja video cerita perlawanan terhadap bangsa Portugis. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Salam Imago Dei. Pak, hari ini saya Ratu dari kelas 5D akan menceritakan peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak sekali berdiri perusahaan dagang Belanda yang berdiri sendiri. Masing-masing mereka memiliki kapal sendiri dan berlayar di Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan VOC. Pedagang Belanda didukung oleh pemerintahnya, yaitu VOC, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Baru, adapun pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Yang pertama adalah banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Faktor eksternal yang menyebabkan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meletusnya revolusi Prancis, menyebabkan negara Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari gubernur. Gubernur itu pun bernama Jenderal W.C. Daendels dibebani sebagai tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan Prancis karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Contoh-contoh yang dilakukan oleh jenderal tersebut adalah: yang pertama, meningkatkan jumlah tentara; yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya; yang ketiga, membangun pangkalan armada; dan yang keempat, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau lodi. Usaha-usaha yang dihadapi Daendels selama di Inggris adalah mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya dengan murah, dan memaksa rakyat atau mewajibkan rakyat untuk menanam kopi, dan Daendels menjual tanah-tanah. Sekian cerita peristiwa kolonial pada masa di Belanda. Salam Imago Dei. Halo Pak, sekarang saya akan menceritakan masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan IP. Contohnya, Budi Utomo adalah salah satu organisasi pergerakan yang besar terhadap pergerakan nasional. Pada hari Minggu, 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta, dan mereka bersepakat untuk mendirikan Budi Utomo, yang artinya adalah usaha mulia. Pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diterapkan pada Hari Kebangkitan Nasional. Contoh yang kedua adalah masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah pada abad ke-20 disebut sebagai masa radikal karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Nah, contoh yang ketiga adalah masa moderat pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi pemerintah Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, atau artinya bersedia bersama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain sebagai berikut. Pertama, Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia, dan lain-lain. Sekian terima kasih cerita saya pada masa kebangsaan Indonesia. Terima kasih, salam Imago Dei.
Pak, selamat siang. Hari ini saya dari orang tua kelas 5D akan mempresentasikan hasil kerja menweb saya yang berjudul Pelopor Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Selamat menyaksikan ya. Nah, berikut adalah hasil mind map saya, Pelopor Proklamasi Kemerdekaan. Insinyur Soekarno-Hatta. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Dan beliaulah yang menyusun teks proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Mr. Ahmad Suwarjo. Dan beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Karno. Nah, tokoh yang ketiga adalah Mr. Ahmad Suwarjo. Beliau lahir di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Dan beliau adalah Menteri Luar Negeri yang pertama. Beliau juga ikut menulis teks proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tokoh yang keempat adalah Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 17 Juli 1916 dan beliau wafat pada tanggal 7 Mei 1971. Beliau adalah seorang pemuda yang gigih melawan penjajah Belanda. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang kelima adalah Fatmawati atau Fatimah. Beliau lahir pada tahun 1923 di Bengkulu dan beliau wafat pada tanggal 1980. Beliau adalah orang yang menjahit bendera Sengsaka merah putih pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang keenam adalah Sayuti Melik. Beliaulah yang mengetik teks proklamasi. Sayuti ini adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mengetik teks proklamasi setelahnya dan disempurnakan oleh tangan Bung Karno. Yang ketujuh adalah Latif Hendra Diningrat. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911. Beliau adalah orang yang berjasa dalam pengibaran bendera merah putih. Yang ke-8 adalah Suhut Sastrokusumo. Beliau lahir pada tahun 1920. Beliau merupakan anggota Barisan Pelopor yang merupakan bentuk saat upacara proklamasi 1945. Beliau bertugas sebagai pengibar bendera merah putih. Yang ke-9 adalah Surastri Karma Trimurti. Beliau lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 1912. Ia menjalani pendidikan dasar di Binonal School dan Wantes di Surakarta. Beliau juga pernah menjadi guru SD atau kemerdekaan Indonesia sekolah dasar. Beliau juga berprofesi sebagai jurnalis. Ke-10 adalah BNIA. Beliau merupakan orang yang mengambil teks proklamasi pada saat teks proklamasi berada di tong sampah. Beliau menyimpan teks tersebut dan menyimpannya. Sekian video pelopor proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dari saya Rotua kelas 5D. Salam Imagode. Halo Pak, selamat siang. Nama saya Rotua. Saya dari kelas 5D. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana perjuangan mempertahankan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang Hari Pahlawan adalah disebut pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan berawal dari tewasnya Jenderal Malabi yang pemimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah yang pertama Bung Tomo, yang kedua Gubernur Soyo, dan yang ketiga Kolonel Sungkono. Yang kedua adalah Palagan Ambarawa, terjadi pada 15 Desember 1945 yang ada di Ambawara, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam masalah ini adalah yang pertama adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Contoh yang ketiga adalah Bandung Laut Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu. Sekutu meminta senjata yang diperoleh oleh tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Tokoh yang terlibat adalah yang pertama Moh-Toha, yang kedua Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suyardurma. Nah, contoh yang keempat adalah Medan Area, terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Karena orang Belanda mengijak-ijak bendera merah putih.
Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima adalah serangan umum yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 yang ada di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu oleh negara Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat adalah yang pertama Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Sekian cerita peristiwa mempertahankan kebangsaan. Salam Imagode. Tokoh yang kelima adalah serangan umum yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 yang ada di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu oleh Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh-tokoh yang terlibat adalah Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Sekian video cerita perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salam Imagode.